Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah Masjid Al-Majid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu mengucapkan syukur alhamdulillah atas rahmat, nikmat dan taufiknya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini sampai detik ini, sampai jam ini kita masih semuanya merasakan kenikmatan-kenikmatan itu, menjalankan seluruh aktivitas kita, masih bisa kita ketemu sanak saudara kita, masih bisa kita menjenguk anak kita, bersendah gurau dengan anak kita. Ini semuanya karena rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kita semuanya. Alhamdulillah. Salam serta salam marilah kita hadiahkan dan kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah berada di minggu kedua dari bulan Rabiul Awal, ya. Hari Kamis kemarin tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian Jumat 13, Sabtu 14, sekarang 15, ya. Berarti tadi malam itu malam ya purnama, Ayyamul Bid, ya, hari-hari ya purnama, ya, pertengahan dari bulan Rabiul Awal, ya. Kita semuanya insyaallah kita tanamkan dalam diri kita bahwa bulan Rabiul Awal itu bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendengar itu semuanya, senantiasa kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita itulah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ada 3 hal yang harus kita minta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kita rindu beliau, ya. Rindu untuk ketemu dengan beliau, ya. Kemudian yang kedua adalah kita meminta agar kita diakui sebagai umatnya, ya. Dan yang ketiga adalah kita berharap semuanya mendapatkan syafaatnya, syafaat Rasulullah di akhirat nanti. Nah, untuk memantapkan bahwa kita itu diakui sebagai umatnya, bukan hanya lafaz kita mencintai dengan salawat kita, dengan lafaz-lafaz kita, tapi kita tidak mengejawantahkan, mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bisa kita amalkan dalam hadis Nabi yang pernah saya sampaikan, ittaqillah haitsuma kunta. Agar kita diakui sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa dimanapun kita berada. Apapun keadaan kita, baik itu kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, diberikan amanah, tidak diberikan amanah, jadi rakyat biasa, jadi rakyat yang diberikan amanah, itu tetap kita tidak berubah, malah kita bertambah tarqiyatul ibadah, kita bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa para pemimpin yang adil. Ya, nanti minta doa kepada Pak Haji nanti, insyaallah dikabulkan oleh Allah, ya. Ya. Ya, itu salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah, mustajab, itulah pemimpin yang pemimpin yang adil, ya. Kemudian
agar kita diakui sebagai hambanya, kita juga kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan, cepat-cepat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan tadi itu. Wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Ini ciri umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuliqin hasani, dan kita bergaul dengan sama umat manusia kita dengan akhlak yang terpuji, dengan tutur kata yang baik, dengan saling mengangkat antara satu yang lain, saling membesarkan, bukan untuk saling menjatuhkan atau saling menyingkirkan atau menyinggung kesalahan-kesalahan, saling menutupi kesalahan ya, semuanya ya. Ini sebagai refleksi kita di bulan Rabiul Awal ini, kelahiran manusia agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai sekarang kita masih merasakan nur itu, cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kajian ini, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita, anak-anak kita, orang tua kita, istri kita, semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam dengan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dimudahkan rezekinya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala aktivitasnya. Kemudian juga kita kirimkan Al-Fatihah buat mu'alif bukunya, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan bisa kita ngalap ilmu ya, dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hazini wa kullu niyatin sholihatin ila habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian ini marilah kita awali dengan Sayyidul Istighfar. Sama-sama kita membaca ayat Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adatika mastatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita baca pada pagi dan petang. Insyaallah kalau kita baca pada pagi hari, kalau kita meninggal di siang harinya, kita digolongkan ahli surga dan kita dimasukkan dalam surga dan dibebaskan dari siksa api neraka. Kalau kita baca malam dan kita meninggal pada malam hari, maka kita juga dibebaskan dari siksa api neraka dan kita digolongkan dan dimasukkan dalam surganya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk kepada isi buku ini ya, atau Al-Azkar ya, bacaan-bacaan yang sudah dipilih yang bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad SAW ya. Hadis yang pertama, sebelumnya itu kita baca a'udzubika min kalimatit tamma min syarri ma khalaq salasa lam yadus syai'un. Kalau kita baca kalimat ini, bacaan ini, maka kita tidak terhindar dari musibah-musibah yang menimpa kita atau dijauhkan dari musibah-musibah dan bala. Kemudian kita tambah dengan bacaan ini, rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu fi sabahin kulli yaumin wa masa'in kulli lailatin bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis samai huwas samiul alim salasa marrat lam yadurru syai'un wala atau lam tusibhu faj'atu bala'in. Ya, dari Rasulullah SAW tidak seorang hamba yang mengatakan dari setiap pagi hari ya, atau dari setiap malam atau dari setiap sore ya, dengan nama Allah bismillahillazi ya, dengan nama Allah yang la yadur ma'asmi. Kalau kita disebut nama Allah
ya, maka kita tidak ditimpakan musibah ya di langit dan di bumi ya, dengan kita mengucapkan kalimat-kalimat Allah, maka kita terhindar dari musibah-musibah baik itu yang terjadi di langit maupun yang ada di bumi, atau kita terhindar dari bencana secara tiba-tiba. Kita tidak tahu ya, tiba-tiba ada bencana atau bala. Mudah-mudahan kita dengan membaca ini 3 kali, maka kita akan terhindar dari bencana tersebut. Kita lihat memang di dunia ini berputar. Kita lihat galaksi semuanya itu banyak sekali benda-benda ya di langit. Semuanya itu adalah teratur berjalan dengan baik ya. Kemudian kita lihat langit itu tidak ada penyangganya ya. Tidak ada penyangganya, tidak ada tiangnya. Dalam surat Ar-Rum itu surat yang ke-30 ayat 20 ya disebutkan ya 20 sampai 25 sebagai tanda-tanda kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah itu langit dan bumi tidak ada penyangganya. Itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pasti yakin dalam diri kita bahwa pasti itu ada yang mengaturnya ya. Pasti ada yang mengaturnya, ada ruhnya ya, ada penyanggahnya, ruhnya. Sebagaimana diri kita ini kalau tidak ada penyanggahnya, fisik kita ini akan jatuh begitu saja ya. Mungkin Pak Heru sering lihat orang yang sudah meninggal ya, sering memandikan, mengurusi dan lain, semua kita lah ya. Itu kan secara fisikly zohiria lengkap itu anggota tubuhnya, dari matanya ya sampai ujung kakinya semuanya. Tapi kenapa itu tidak berfungsi sebagaimana dia masih hidup ya? Kenapa itu tidak berfungsi? Karena penyangganya yang kita sebut sifatnya adalah spiritual tadi itu sudah terpisah antara yang zohir dengan yang batin tadi itu, yang kita sebut ruh ya, yang dalam bahasa agama kita adalah bahasa sebut ruh ya, bahasa yang kita bisa pahami dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ruh. Tapi itu ruh itu kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalami ini semuanya, insya Allah apa-apa yang kita baca dalam zikrullah itu kita akan merasakan manisnya ya, kita akan merasakan manisnya. Jadi dengan kita zikir inilah sebagai bentuk kita itu adalah bersahabat dengan alam ya. Bersahabat dengan alam itu adalah istilahnya kita sunnatullah, itu yang disebut dengan sunnatullah itu adalah tidak bisa kita melawan alam. Diri kita ini kan alam ya, tidak bisa kita lawan diri kita ya. Misalnya kita malam itu kita jadikan siang dan siang dijadikan malam, itu melawan sunnatullah, melawan arus istilahnya ya. Dalam Al-Quran itu waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya ya, dan kita jadikan dalam surat surat An-Naba ya Pak An-Naba ya surat An-Naba itu juz 30 ya. Itu malam itu jadikan memang untuk kita tempat istirahat ya, kita berpakaian ya, istirahat ya. Kemudian siang itu dijadikan memang tempat kita untuk mencari nafkah, al-ma'isyah, cari untuk kehidupan. Nah, ini memang sudah diatur, dan kebanyakan malam itu mayoritas kita ngantuk ya. Ada yang tidak ngantuk tapi itu kasustik ya. Ada hanya sebagian yang bisa dihitung itunya. Tapi mayoritas kita sebagai manusia yang normal malam itu adalah ngantuk ya. Itu ininya sebagai refleksi kita, sehingga kita bertanya apa gunanya doa-doa dan itu semuanya. Padahal kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua
Rawaina fi kitab Tirmizi an Tauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah kan haqqa 'ala Allah taala ayyurdiyahu. Di hadis yang lain itu wa bi Muhammadin rasulullah. Nah, sehingga kita baca itu raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya. Itu kita juga baca pada pagi dan petang atau sebelum kita berangkat kerja itu bisa kita baca. Itu insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan meridhoi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ya, kalau apa yang kita kerjakan itu tidak diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, itu rasanya ya hambar dan sia-sia. Ya, hanya berupa fisik saja. Ya, hanya keringat saja yang keluar, tapi kita tidak dapat berkahnya. Berkah itu sangat dalam maknanya, ya. Berkah itu dari kata al-birkah, ya. Artinya sumur atau bak yang ketika diambil airnya itu maka akan semakin jernih airnya, akan semakin bertambah. Nah, itu yang disebut dengan berkah. Jadi keberkahan atau yang kita dapatkan ketika kita berangkat kerja itu bisa menghidupi anak-anak kita itu kemudian mereka sekolah, mereka bisa berakhlak dengan baik, kemudian kita menghidupi anak istri kita, dapur itu menggembul, kemudian kita juga semuanya senang, sehat walafiat, kita tidak bolak-balik rumah sakit, itu semuanya adalah dalam bentuk keberkahan tadi itu, sedikit tapi berkah. Makanya kita Allahumma barik lana fi rizkina, ya Allah berilah keberkahan terhadap rezeki yang kami dapatkan. Allahumma barik lana fi auladina, ya Allah berkatilah atau berilah keberkahan kepada anak-anak kami, ya. Allahumma barik lana fi buyutina, ya Allah berilah keberkahan atau berkatilah tempat yang kami tempati, entah itu rumah atau ruko dan lain-lain. Itu semuanya, ya. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan ada doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau kita sudah dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan selamat, ya. Bukan murkanya yang kita dapatkan, tapi ridhonya, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata-kata ihdinas siratal mustaqim dalam tafsir Marahul Labid yang dikarang oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa ihdina itu kita ini kan sudah lahir dalam keadaan Islam, fitrah, ya, yang hanif, dinun hanif, agama yang lurus. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani ayumajjisanihi. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan bertauhid, sudah berislam sejak dia lahir, dalam berada kandungannya. Tapi karena bapak ibunya, orang-orang sekitarnya menjauhkan dia dari agama fitrahnya tadi itu, sehingga dia menjadi Nasrani, menjadi Majusi, menjadi Yahudi. Dan tidak ada kata-kata di situ yusallimani, menjadi Islam. Karena apa? Karena memang dia sudah lahir dalam keadaan Islam, ya. Nah, itu yang kita harapkan. Semoga kita itu ihdina tadi itu adalah artinya adalah Allahumma zidna, tambahkanlah kami, ya, tetap berada istiqomah kepada jalan yang lurus tadi itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu yang selalu, kadang kita ini kan, ya, namanya syaitan itu kan ribuan syaitan itu, kalau dia tidak bisa merayu kita, membujuk kita di atas, dia dari bawah.
Kalau tidak sampai dari kini, semuanya masuk dalam ubun-ubun itu seperti kapas dan angin itu masuk dalam diri kita. Berusaha untuk dia menggoda dan menjadi pengikutnya, ya. Dan memang itu doanya, permintaannya iblis, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengganggu umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk kita terhindar dari godaan-godaan syaitan iblis tadi itu harus kita punya tameng. Salah satu tamengnya itu adalah salah satunya adalah selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu zikrul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mengeluarkan kata-kata yang baik dari dalam tubuh kita. Jadi kata-kata kita yang keluar dari mulut kita potret dari isi hati kita, ya. Itu sebagai bentuk bahwa kita itu benar-benar ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mengakui Islam sebagai agama kita, dan juga mengakui bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulullah dan Nabiullah. Dan kita ditalkin itu kita tidak ditanya, kan diajarkan talkin kan, lakinu amwatakum, ya, talkinlah para mayat kalian atau orang yang sudah meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Yang di talqin itu kan kalimat pertanyaan itu kan ma'rifatullah, tentang sejauh mana kita punya pengetahuan tentang Allah, tentang kenabian, tentang Al-Quran dan lain-lain semuanya itu tidak ditanya. Pak Haji waktu wudhu pakai air apa air yang di keran air atau air yang di laut atau air yang itu tidak ditanyakan. Itu yang berkaitan dengan yang zahiriyah tadi itu, ya, secara fikhiyah. Tapi itu yang disebutkan dengan ma'rifatullah, kita tingkatkan diri kita untuk selalu. Maka semakin kita mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala, semakin cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan mempengaruhi kualitas ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah, kalau kita benar-benar kita mencinta Allah, benar-benar kita mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung membukakan rahasia-rahasia ini, malakutus samawati wal ard, ya, yang membimbing, ya, yang langsung Allah Subhanahu Wa Taala yang membimbing, ya. Tapi kita juga harus ada usaha, ya. Kemudian hadis yang ketiga, Uraina fi sunani Abi Daud bi isnadi jayyid lam yudhaifahu. Bi isnadi jayyid. Artinya isnad dengan sanad yang jayyid, yang baik, itu tidak didhaifkan, ya. Ya. An Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbihu aw yumsi Allahumma inni asbahatu ushidu wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka. Barang siapa ketika dia menjumpai pagi dan petang, ya, kita kan pada malam hari ini kita tidur dan siamat dengan kiamat sugro. Pada pagi hari Allah membangunkan kita, Allah mengembalikan nyawa kita. Dalam surat Az-Zumar ayat 34 apa 42 itu, nanti Pak Zaira bisa dicek, itu ada bunyinya, itu kuncinya itu yang artinya itu Allah Subhanahu Wa Taala mengambil nyawa kita itu dalam dua tempat, dua waktu. Hina mautiha, ya. Yang pertama ada di saat kita tidur, itu dia ambil nyawa kita, ya. Ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, ya. Allah Subhanahu, kata-kata tawaffa, arti tawaffa itu adalah ahzusyai kehamilan, mengambil sesuatu secara sempurna, ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa seorang itu yang pertama di saat dia tidur, yang kedua di saat dia benar-benar meninggal. Saat dia tidur itu dia mengembalikan lagi, ya. Wa yakbidu duna dzalik. Dia mengembalikan, ya. Kemudian saat kita meninggal itu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dia mengambil secara sempurna dan tidak mengembalikan lagi saat kita mati itu. Itu dua kali itu Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita. Makanya saat kita tidur di hina naumina atau kiamat sugro, itu benar-benar kita memang dianjurkan untuk berwudu, ya. Kemudian kita membaca doa yang sudah diajarkan, ya, yang sudah diajar standarnya itu sudah kita tahu masing-masing. Kemudian jangan pernah menutup mata sebelum memaafkan kesalahan orang lain yang pernah berbuat salah pada Anda. Jangan sampai tidur kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita dan tidak mengembalikan nyawa kita itu saat atau kita sudah meninggal dunia. Seminggu yang lalu itu dosen saya yang sering tampil di TVRI itu, mungkin pernah dengar itu, Dr. Sunandar, ya. Ya sering dulu dibawa di TVRI, ya. Itu meninggal dunia. Kemudian ada dosen namanya Dr. Sihabuddin Nur, ya. Dia pergi melayat ke temannya sama dosen. 2 hari kemudian, hari Minggu yang lalu, ya, hari Jumat malam Sabtu, hari Jumat malam Sabtu pagi, ya, Sabtu pagi jam 4 dia bangun, jam 3 itu langsung jatuh, langsung meninggal, ya, jatuh meninggal. Jadi bukan karena dia jatuh baru meninggal. Sudah meninggal baru jatuh. Itu tidak ada prosesnya. Nah, Dr. Sihabuddin Nur ini istilahnya sebelumnya itu dia melayat teman ininya. Padahal 2 hari kemudian dia yang kita tidak tahu itu jam 3 pagi dibawa ke rumah sakit UIN, jam 4 kata saudaranya bahwa perjalanan itu tidak ada lagi nyawanya. Jadi untuk memastikan apakah benar-benar itu sudah meninggal atau belum, seperti yang dulu Pak Heru untuk almarhum Pak Kasmat itu untuk memanggil dokter untuk memastikan secara secara medis. Jadi kita memang di saat kita tidur itu benar-benar kita semuanya sudah disebut DNK kiamat sugro, kiamat kecil, ya. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menganggap, ya, ininya menggenggam, ya, nyawa kita dan mengembalikannya, ya. Nah, itu makanya sebelum kita tidur itu kita ini, ya. Allahumma inni asbahtu wa ushidu arsika. Kita asbahtu wa ushidu hamal arsika. Kita semuanya menyaksikan Engkau, ya Allah, sebagai penjaga langit dan bumi, jagat ars ini semuanya, ya. Malaikat-malaikatmu, ya. Wa jami'halika, ya. Dan semua apa yang Engkau ciptakan ini Allah Subhanahu wa taala milikmu dan Engkau yang menciptakan. Itu adalah sebagai bentuk ketauhidan kita dalam diri kita. Antala ilaha illa anta, annaka antala ilaha illa. Engkau benar-benar tiada yang disembah kecuali Engkau, ya Allah. Tiada la ma'buda illallah, ya. Artinya apa? Kan di dunia ini banyak sekali Tuhan-Tuhan kecil yang diidolakan, yang dikultuskan, ya. Maka dengan itu kita singkirkan Tuhan-Tuhan kecil tadi itu, raja-raja yang lain itu, kekuatan-kekuatan yang lain itu. Yang ada hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar wa ma siwahu asghar. Allah yang maha besar, yang lainnya itu adalah kecil, Pak Haji, ya. Allah maha besar, ya. Nah, dan kita yakinkan dalam diri kita itu, ya. Kemudian
wa annaka Muhammadan abduka wa rasuluka, dan juga kita mengakui bahwa Muhammad Rasulullah SAW itu adalah hambamu ya Allah dan juga sekaligus rasulmu. Ya, tadi di awalnya saya sampaikan bahwa kita memuji, kita menyampaikan kerinduan kita, tapi tidak ada bukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibarat kita, Pak Haji memuji-muji istri kita, ya, kata-kata lip sync, apa namanya, dari bibir itu yang mutiara, yang manis, ya. Tapi tidak ada bukti secara zohiriyah untuk membuktikan kata-kata kita itu. Itu kan tidak berbanding lurus antara perkataan dengan apa yang kita lakukan. Itu juga yang kita harus canamkan dalam beribadah. Bukan hanya kita ini adalah sebagai Islam bersyariat. Jangan juga kita mengatakan bahwa kita ini adalah umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada bukti-bukti yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang disebut dengan Islam kafah, Islam yang sempurna, ya, udkhulu fi silmi kafah. Islam itu kan artinya, cara itu kan taslim salam, itu artinya tunduk, selamat, berserah diri, ya. Mungkin selama ini ada minggu yang lalu itu saya cerita dengan dosen saya waktu dia ini, ya, seorang ibu waktu dia mengandung, ya, dia hamil selama 9 bulan itu dia mabok. Di dalam perutnya itu ada penyakit miom, ada daging yang nempel di rahimnya. Kemudian juga ada kista di dalam itu, double dalamnya. Kalau dia tidur katanya, misalkan walau sebesar ini ruangan, sebesar ini dia guling-guling dari ujung ke ujung untuk menghilangkan sakitnya itu, katanya saraf, sampai dia, ya Allah, kalau masih ada waktu untuk merawat suami saya, untuk merawat anak-anak saya, untuk memperbaiki amal ibadah saya, berikanlah saya waktu untuk memperbaiki itu semuanya dan hilangkanlah saat ini. Saat itu dia sangat memberontak dan dia tidak ikhlas dengan apa yang dia alami. Artinya proteslah dengan keadaannya dia. Sehingga suatu saat dia datang ke rumah sakit. Dan ada dokter muda, ibu harus ikhlas menjalankan ini. Karena ibu ini, ya, dosen saya ini merasa bahwa dia itu tua, lebih tua, dia mengatakan dalam hatinya, ini dokter muda tahu apa tentang ikhlas, baru ini kemarin katanya. Tapi dia pulang ke rumah, dia merenung, ya, dengan apa yang dia ini sendiri. Sehingga dia, benar juga kata dokter tadi, ya, saya harus ikhlas. Sehingga dia, apa yang dia alami ini adalah semuanya atas ketentuan Allah, dan dia bersyukur dan dia menerima semuanya. Sehingga dia selama ini kan dia juga zikir, la ilaha illallah subhanallah walhamdulillahu akbar, semua zikir, tapi dengan memberontak dirinya, tidak khudu, tidak ikhlas dan tidak tunduk, berserah diri ininya. Tapi setelah itu dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan la ilaha illallah. Itu katanya hanya gerakan yang dia bisa gerakan dari tubuhnya itu hanya bibirnya sama mukanya sedikit aja. La ilaha illallah. Itu aja yang dia bisa gerakan badannya. Semuanya ini adalah kaku. Tapi dia bahasanya itu dia jatuhkan kalimat la ilaha itu benar-benar dia ikhlas dan pada tengah-tengah tubuhnya dan hatinya. Iya, dia resapi. Saat itulah dia menerima segala apa yang itu tadinya sakit menjadi rahmat, dan perlahan-lahan sakit tadinya itu adalah hilang, ya. Maksudnya dia menurun, ya. Dia menurun dan dia bisa melewati semuanya, dan alhamdulillah sekarang sudah melahirkan 2 anak 3 anak gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang dia bisa masih mengajar dan sehat walafiat, ya. Kan ada ulama dia mengatakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau rasa sakit saya ini adalah sebagai bentuk rahmat-Mu untuk meraih ridho-Mu dan untuk sebagai wasilah untuk dikabulkan doa-doaku dan diampuni segala dosaku dan dimasukkan ke dalam surga-Mu,
ya Allah, tetaplah saya merasakan sakit ini sebagai rahmat. Ya, ya. Jadi kita tidak dengan apa yang kita dapatkan itu tidak tidak protes, ya, segala apa itu yang disebut dengan walakas syukru, ya, kita menunaikan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobaan-cobaan yang dialami oleh Rasulullah SAW tidak sebanding dengan cobaan yang kita alami. Cobaan yang dialami sakitnya Nabi Ayub berapa tahun? Tidak sebanding dengan apa yang kita alami. Sampai ditinggalkan anak-anaknya, ditinggalkan istrinya, kemudian dibuang, diasingkan, ya, diasingkan. Itu tidak sebanding dengan apa yang kita alami, ya. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya sesuai dengan ini, ya. Barang siapa kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita membaca Allahumma asbahtu, kita akan dibebaskan dari siksaan api neraka dan kita digolongkan sebagai orang-orang yang ahli surga dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang sangat singkat ini kita semuanya selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semuanya sehat walafiat, dijauhkan dari musibah, dan kita semuanya yang ada di sini semakin kita rukun, semakin kuat persaudaraan kita, ya. Subhanallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.